Woi gibah, ngomongin setan bukan gibah bro. Nah, kalau ngomongin tetangga baru gibah. Kamu belajar di mana? Ah, Bin, Ibin. Ah, aku sekarang lagi ngebahas setan, kelakuan yang kayak setan. Nggak bahas tetangga. Tapi kan ngomongin saudara sendiri, mereka nggak mau gue bilang saudara. Kan beda. Mereka itu punya agaroma, mereka itu orang mulia, begini, begitu. Nah, jadi seperti itu, saudara. Ya, jadi seperti itu. Oh, saya nggak percaya sama TIJ, saya percaya sama Habib ini. Silahkan, silahkan, silahkan percaya. Kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan. Beda dengan mereka. Di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Aneh nggak percaya. Ente PKI, ente Yahudi. Hari ini terbongkar. Ternyata gembong PKI mereka. Kemudian terindikasi ke Yahudi mereka. Adu domba umat Islam mereka. Semua yang dituduh oleh mereka ke si TIJ ini yang bukan cucu siapa-siapa, balik ke mereka. Bukan kuala. Mereka selama ini tidak tahu kalau mereka begitu. Sebenarnya yang tua-tua udah diam, udahlah, jangan sombong, jangan begini, jangan begitu. Bagus, nggak akan terusik mereka. Tapi gara-gara tiap hari aneh cucu Nabi, di dalam tubuh aneh mengalir darah Nabi, muak lihatnya, muak. Ya, bukan iri, muak. Ya, mungkin di kalangan para habaib, oknum Habib ini satu comberan sama dia. Nggak mungkin akan mengkritik dia, malah akan dibela mati-matian. Nah, padahal kalau berbicara masalah tes DNA, saya nggak ikut campur di situ. Tes DNA aja, si Bahar sama siapa, sama adiknya misalnya, atau sama siapa. Nggak usah ke sana dulu, nggak usah ke DNA yang sebelum-sebelumnya. Nah, antara sesama orang ini yang kowar-kowar di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, coba tes dulu DNA. Nah, sama nggak? Jangan-jangan nggak sama. Jangan. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku mulia. Enak sekali pansos ke Nabi ya kan? Tinggal tempel saya cucu Nabi, mau buat apapun, mau teriak apapun, legal. Dan nggak ada yang berani kritik. Nggak ada. Kalian lihat kan, saya mengkritik mereka habis-habisan beberapa tahun yang lalu. Berakhir di mana? Berakhir di penjara, saudara. Berakhir di penjara. Kalau mereka yang kita laporin, apa kejadiannya? Cucu Nabi di penjara, cucu Nabi dilaporin, cucu Nabi dikriminalisasi. Ya gitu. TIJ ada nggak kemarin ngeluh? Masa saya ini cucu kakek saya dilaporin, saya mau mencoba kritik mereka, saya dilaporin. Nggak ada. Cengeng. Saya dilaporkan dengan tuduhan yang bersifat fitnah. Oh, saya memfitnah mereka, saya tidak percaya mereka 5 orang ini yang saya maksudkan itu cucu Nabi. Kan kepercayaan. Kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan. Oh, ini delik TJ. Karena ente sudah memfitnah habaib. Yang gua fitnah itu oknum. Ya, kalaupun fitnah kata kalian. Permasalahannya lain, laporannya lain. Masa membedakan senjata asli dengan senjata mainan pun kagak becus. Nah, apalagi membedakan nasab kalian, asli apa palsu, saudara. Kita semua punya marwah. Kita semua punya hak yang sama hidup di dunia ini. Jadi jangan ikut-ikut seperti itu, teman-teman. Yang ada, kalian sendiri yang memfitnah Habib ini. Terus kalian salahkan orang lain. Jadi agama itu sebenarnya perlu kewarasan. Nah, dalam kita beragama Islam, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pribadi muslim, akal harus hidup. Jangan mati akal. Kalau mati akal kita, dikerjai orang terus. Dibohongin orang, dikibulin orang. Akhirnya muhibbin jadi mukibul, mau aja dikibulin. Jangan mau. Ketika kita bodoh,
diajarin hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman agama kita, jangan ditelan, dicicipi dulu, ditanya sama orang lain. Jangan seolah-olah nggak ada kebenaran yang lain selain daripada oknum-oknum Habib yang suka dongeng itu. Ya? Iya, ini ada orang meninggal. Oh, gara-gara dia bahas Habib, kualat dia. Orang meninggal itu bukan karena kualat. Sekali lagi, karena janji dia pergi. Ajalnya sudah tiba. Jangan langsung memvonis orang. Ya. Iya. Jangan berlebihan. Agama kita tidak berlebihan, saudara. Santuy aja. Kalau ada kelebihan-kelebihan, itu dulu kenapa disembunyikan? Kenapa guru-guru kita, datuk-datuk kita dulu menyembunyikan kelebihan-kelebihan itu? Supaya tidak menjadi fitnah, saudara. Fitnah yang sangat keji, saudara. Kenapa orang-orang dulu karomahnya disembunyikan, tidak mau diceritakan? Kalaupun ada yang ketahui, misalnya muridnya, jangan kasih tahu ya, nanti jadi fitnah yang sangat keji, unyil. Jadi fitnah buat unyil, saudara. Ini ada Habib oknum. Dia ngaku sendiri di depan khalayak ramai di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Kemudian dia minta dimuliakan. Kita nggak mengaku cinta kepada dia, tapi kita nggak benci sama dia. Dia menuduh kita sebagai pembenci. Saya pribadi ini, saya sehari pun, sedetik pun, sekalipun nggak pernah bilang saya benci sama Habib ini, saya benci sama Habib ini. Saya cuma kritik ajaran-ajaran halu dari dia. Bahkan mendekati sesat. Saya kritik. Dia bilang saya benci dia. Hei! Oknum-oknum Habib! Selain daripada cinta dan benci, masih ada yang ente belum tahu. Biasa-biasa aja. Enggak cinta, enggak juga benci. Enggak cinta, enggak juga benci. Makanya beragama yang benar, cari tahu. Yang benar. Bahkan gara-gara mereka, Rasulullah, nama Rasulullah pun dibawa-bawa untuk ngibul. Ngibul. Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Rasulullah tidak pernah meminta bayaran untuk dakwahnya. Enggak, Rasulullah enggak. Terus kalian mau apa? Mau minta bayaran? Karena Rasulullah enggak minta bayaran. Terus kalian mau minta bayaran? Mau kalian gantikan Rasulullah untuk menerima bayaran? Selalu ngomong, Datuk kami enggak pernah minta bayaran. Datuk. Terus kalian minta gitu. Atas jerih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memperbaiki akhlak. Aduh, bahaya saudara, bahaya. Jadi tolong, kalau si Habib-Habib ini nggak sadar juga nggak apa-apa. Kadang-kadang udah kronis, keenakan hidup seperti itu, ngehalu, banyak budak. Ya. Jangan kalian ikuti seperti itu. Kembalilah kepada ajaran agama yang benar. Setiap manusia, setiap seorang mukmin itu yang dilihat ya takwanya, bukan nasabnya. Kita mengkritisi mereka, kita ajak mereka untuk sadar bahwa dia bukan apa-apa, bukan udah hebat kali kalau sudah ngaku keturunan Nabi begitu, kalau akhlaknya seperti itu, ya jangan dibully. Nah, itu cuma oknum-oknumnya aja. Nah, walaupun lebih banyak oknumnya daripada yang nggak seperti itu. Di Aceh di sini nggak ada, dulu seperti itu nggak ada. Cuman ada satu orang aja, 1-2 orang ada. Itu pun lepasan dari Jawa sana. Di sini banyak marga-marga Ba'alawi di situ. Nggak pernah mereka ngaku cucu Nabi, nggak pernah. Kita jalan depan dia, jalan yang sopan, ini cucu Nabi, nggak ada seperti itu. Kita paling ngobrol seputar, misalnya dia pedagang, seputar barang dagangan. Misalnya dia kontraktor, seputar proyek. Misalnya dia guru ngaji, ya seputar ilmu. Nggak ada cerita-cerita Datuk saya dulu pernah mabuk tapi nggak mati. Iya, nggak pernah mereka. Banyak sekali di dekat kampung saya itu di Biren. Itu memang satu kampung itu hampir Ba'alawi semua, tapi nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Kenapa saya tidak dipersekusi? Karena memang ajaran di sana memang lucu. Ketika saya pertanyakan beberapa pertanyaan kemarin waktu ketemu mereka, terdiam mereka. Itu kamu yang fitnah. Ini videonya, coba lihat. Ini si Maman Kacang, ku bilang.
Iya ya, itu mungkin Habib Syah. Bukan, itu temennya junjungan lu, temennya si Bahar. Coba lihat nih foto berdua nih orang nih. Kompak sekali. Nah, ini di samping Habibana kalian tuh. Habib Rizik duduk dia, si Maman Kacang ini. Si Maman Kacang, bayangkan ya ikhwan, saya bilang ke mereka, bayangkan si Maman Kacang ini padahal tidak sholat, tidak ibadah, ahli maksiat, tetapi gara-gara kasih kacang rebusnya, kasih jagung rebusnya, kasih singkong rebusnya kepada Habib, dia langsung dapat surat rekomendasi untuk masuk surga tanpa hisab. Itu ajaran mana? Ajaran siapa? Saya bilang, mungkin ini karena dipotong videonya. Ini segini panjang video, coba kau simak dulu. Video potongan katanya. Aduh. Bib. Yang nanya, siapa yang doktrin Habib walaupun maksiat, walaupun nggak ibadah, dia tetap masuk surga? Jangankan dia, cerita si Maman Kacang nih. Si Maman Kacang gini ya, begini si Maman Kacang. Jangankan untuk dirinya, untuk orang lain juga dia bisa rekomendasi. Berarti dia udah jaminan masuk surga dong. Itu ada cerita seperti itu. Nah, kalau kalian ketemu Habib di Jakarta, itu banyak gorengan seperti itu. Kami walaupun nggak puasa, walaupun nggak sholat, walaupun kami maksiat, karena di dalam tubuh kami mengalir darah mulia, mengalir darah baginda Nabi, kami haram api neraka. Haram api neraka maksudnya apa? Masuk surga lah. Masa ente nggak paham? Terus apa lagi? Kalau tidak malu kepada Allah, kalau tidak malu kepada Allah, demi Allah akan kupadamkan api neraka. Itu bacot. Bacot itu. Nggak ada itu seperti itu. Seandainya aku tidak malu kepada Rasulullah, tidak malu kepada Allah, dengan kelingkingku aku bisa memadamkan api neraka. Teriak semua, seolah-olah benar. Dari mana mereka belajar ilmu-ilmu kayak gitu? Dari mana? Coba dong, spill dong. Dari mana ilmu kalian itu? Ilmu turun-temurun kah? Ilmu dari mulut ke mulut kah? Ilmu dari mimpi kah? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak pernah dengar ajaran seperti itu kecuali dari mulut mereka. Oknum-oknum Habib ini. Saya tidak mengatakan mereka sesat, tetapi ajaran yang seperti itu sesat menyesatkan. Apalagi di publik. Cerita rantai emas dari langit itu bohong, itu dusta. Ngeromahnya kok harta mulu, ngeromahnya kok duit mulu. Tapi kita lihat orang-orangnya masih minta sedekah. Itu nggak makan saya. Hah? Datuk saya bisa mengeluarkan emas, datuk saya bisa menurunkan hujan susu dari langit. Ujung cerita, bentangkan sorban. Bentangkan sorban. Ya Habibana, ya Habibana, kasih uang segera. Sesekali ngasih dong, bukan minta. Kan datuk kalian kaya. Nah, bisa menurunkan susu dari langit. Dan bisa dijual itu. Daripada dawir keluyuran minta-minta, bikin malu habaib, bikin malu nama baik Ba'alawi gara-gara kalian. Jangan begitu, kasihan Habib-Habib kita yang gak ikut nimbrung dalam dunia dunia dongeng, ikut keseret juga, ya. Aceh Kota Tarim, bukan. Aceh Serambi Mekah, bukan Serambi Yaman, bang. Kenapa? Ada masalah dengan Yaman? Enggak, sama sekali enggak. Aceh itu Serambi Mekah. Saya meluruskan. Bagaimana seorang ulama seperti Bahar, Habib lagi, Abuya lagi, ya. Nah, cerita seperti itu, baca kitabnya dari kiri ke kanan, kitab Arab, ya'ni fi zambih minal mu'minin yakhruj. Bagaimana nanti kalau ada orang yang diajarkan, ya? Bagaimana orang yang diajarkan nanti? Bayangkan, Bib, ini saya kasih tahu kepada Habib-Habib yang tidak seperti mereka. Ini semua kekacauan ini gara-gara mereka.
Siwak bekas pun, Bib. Siwak bekas. Yang baru saja 5.000 paling mahal. Siwak bekas dilelang 1 juta. Bekas jigong si Bahar itu. Nah, seolah-olah jigongnya penuh barokah. Nah, jigong bau tembakau itu. Nah, jigong 1 juta. Nah, begitu. Kemudian ada sorban, ya, lelang juga. Udah bawa apa itu? Oh, pokoknya sudah dirotipkan. Rotibul Atos, Rotibul Haddad. Kapan dibawanya? Rotib aja jarang-jarang ku tengok, sibuk fashion show. Kan bohong. Oh, persoalan ini tesis Kiai Imad. Kalian ikuti aja. Kalian ikuti, nanti akan ketemu kebenarannya. Kalau saya sekarang milih begitu aja. Kalau tesis ini saya ikuti, nggak ada yang berhak melarang saya. Oh, jangan dengar Imad, jangan. Enggak. Saya tahu. Kemudian ada pihak kemudian mengatakan, oh Habib ini nggak tersambung kepada Rasulullah. Saya juga nggak dengar. Gimana saya seorang yang bodoh? Seorang yang baca kitab aja nggak becus? Seorang fasik, kata si Umar. Kata si Umar ke saya, orang fasik. Ya orang fasik ya ikut aja. Orang nggak tahu asli apa palsu, nggak penting, yang penting ikut. Nah, tapi ada catatan yang pernah dikatakan oleh Kiai Imad di awal, bahwa yang kita permasalahkan ini kan nasab, kata dia, kata Kiai Imad. Kemudian kalau ada Habib yang memang dia tidak pernah teriak-teriak di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah, kemudian memang alim, kemudian berilmu, nggak ada salahnya kalau kita ikuti. Kan Kiai Imad di awal-awal gitu ceramahnya. Jadi begitu, saudara. Ya, ada Habib, ini oknum, bukan semuanya. Kenapa saya sebut oknum? Ya karena memang nggak semuanya. Habib-habib yang saya kenal banyak yang tidak seperti mereka. Cuman mereka nggak punya pengikut, nggak punya kibin karena nggak ngehalu. Orang-orang yang halu ini kibinnya banyak. Kenapa? Yang namanya kibin orang bodoh yang ngikutin yang ceritanya luar biasa. Begini, saya begitu. Kan? Cerita tapi cerita. Kalau saya enggak, saya banyak di sini. Banyak Ba'alawi juga di Aceh. Mereka nggak mau tahu dan nggak ingin tahu masalah-masalah dongeng-dongeng mereka itu. Datuk saya bisa menghidupkan orang mati. Datuk saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Datuk saya bisa menurunkan hujan susu. Ya. Datuk saya kalau kibin-kibinnya datang keliling rumahnya dulu. Datuk saya itu, kata mereka, kata oknum Habib ini. Jadi kibin-kibin yang datang ke rumah Habib yang itu keliling rumahnya dulu 7 kali seperti tawaf. Kemudian ada kotoran di dinding, kemudian kotorannya dicium, saudara. Kan parah itu doktrinnya. Kemudian kalian kalau melihat ada Habib yang mabuk, yang tersesat, yang maksiat, yang zina, jangan coba-coba ngingatin. Hanya kami sesama habaib yang boleh mengingatkan. Nah, ingat itu ada doktrin seperti itu. Kemudian, walaupun kami mabuk, walaupun kami zina, walaupun kami judi, kami masuk ke dalam surga. Itu doktrin itu ada. Kalau ada yang nanya, kalau ada ya, mudah-mudahan enggak. Kalau ada Habib yang nanya, siapa itu yang doktrin seperti itu? Enggak ada Habib seperti itu. Mainnya kurang jauh, betul. Matanya ketutup sudah, betul. Dia pura-pura nggak lihat. Di mana-mana ada. Ya. Habib model seperti itu, odong-odong. Ilmu agama nggak ada, cuman modal saya itu cucu Rasulullah. Jangan sampai mencemari nama baik datuk sendiri. Misalnya Imam Fagil Mugaddam. Itu yang dibawa-bawa dalam cerita dongeng. Cerita-cerita dongeng itu bawa nama dia. Beliau itu sudah meninggal, sudah lama. Jangan dibumbui dengan cerita-cerita dongeng. Orang yang ada ngebully dia. Masih bagus Bahar. Cerita dianya sendiri. Tapi dongeng juga. Digigit kobra, kobranya mati. Ya iyalah, saya percaya itu. Tapi bukan garomah. Di mana-mana kalau ada yang digigit ular, ularnya pasti mati. Kalau ularnya belum jauh larinya. Cuman saya nggak percaya si Bahar digigit ular. Apalagi ularnya mati.
Awas kegigit Bahar. Jadi Masya Allah saudara, saya mencoba untuk waktu itu, saya mencoba untuk membela Habib Umar. Saya bilang Habib Umar tidak pernah mengatakan melihat Rasulullah. Habib Umar tidak pernah mengatakan beliau terbang. Oh, tapi itu kan seorang wali, nggak bisa seperti itu. Dia tidak akan pernah ngomong seperti itu melalui lisannya karena dia adalah orang yang tawadhu. Lu sendiri yang fitnah, memfitnah Habib Umar, matanya begini ketika melihat Rasulullah. Nggak ada. Tanya aja langsung sama dia. Saya sudah nanya dalam mimpi. Ya, contoh dongeng nih. Contoh dongeng nih. Di suatu ketika saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba saya bertemu dengan Habib Umar di dalam mimpi. Saya bertanya kepada Habib Umar, "Ya Habib, apakah benar ketika engkau melotot di depan jamaahmu, artinya engkau sedang melihat Rasulullah?" La, katanya. Nah, akhirnya saya terbangun dari mimpi saya dapat kesimpulan, la, tidak. Nah, gitu ya. Itu contoh kalau kita ngehalu cerita mimpi sama orang lain. Nah, ada lagi Habib yang bermimpi, tapi yang bermimpi bukan dia. Yang bermimpi ada 5 orang Habib. Salah seorangnya Hababah, perempuan, bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Yang cerita Habib yang lain lagi. Yang cerita, ketika dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, beliau menyampaikan salam kepada Bahar Smith. Salam untuk Bahar Smith, kata Rasulullah dalam mimpinya. Nah, gitu ya, gitu. Kemudian Baharnya tidak bisa mimpi ketemu dengan Nabi. Kenapa, saudara? Kata Baharnya sendiri, ana tidak bisa bermimpi untuk bertemu dengan Rasulullah saat ini karena ana masih merokok. Ya memang iya. Orang yang masih merokok nggak akan pernah bisa mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Nggak bisa tidur orang. Orang kan merokok masih belum tidur. Ibin, namanya orang masih ngerokok yang nggak akan pernah bisa mimpi. Artinya dia belum tidur. Buang rokok dulu, tidur, baru bisa mimpi. Ya. Aduh, bukannya kita mengajak orang untuk sadar, jangan percaya yang begitu. Ini justru orang yang menolak ajaran seperti itu, kalian bilang PKI, kalian bilang ante-ante Yahudi, kalian bilang memusuhi ulama. Coba kalian belajar tentang bagaimana cerita-cerita karomah itu seperti itu. Kok bisa begitu? Belum lagi ajaran curhat sama foto. Curhat sama foto. Bahaya, saudara. Bahaya itu. Aduh.